Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Safitri, NPM 115020053. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Data oleh Bapak Ikadek Wartana MPH. Nah, selanjutnya kita akan melihat soal yang diberikan. Ini bisa dilihat nama saya Yulia Safitri terdapat pada nomor 10. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan total nilai kepuasan pasien berdasarkan ruang atau kelas perawatan responden? Nah, selanjutnya kita akan melihat master tabel penelitiannya. Ini contoh master tabelnya. Karena soalnya tentang total kepuasan pasien berdasarkan kelas perawatan, jadi kita hanya mengambil data total kepuasan pasien yang ini dan data ruang perawatan atau kelas. Data yang lain ini kita abaikan saja. Selanjutnya kita akan menguji data menggunakan aplikasi SPSS. Ini dia aplikasi SPSS-nya. Terdapat dua tampilan, ada variable view untuk membuat nama variabel, ada tampilan data view untuk memasukkan data atau menginput data. Selanjutnya kita akan membuat nama variabelnya terlebih dahulu. Untuk kepuasan pasien kita ketik saja kepuasan. Kemudian untuk ruangan perawatan atau kelasnya kita ketik saja kelas. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Karena tidak ada angka yang di belakang koma. Labelnya untuk kepuasan kita isi kepuasan responden. Untuk kelasnya kelas perawatan responden. Nah, letak datanya kita ganti ke center untuk rata tengah. Terus skala ukurnya di measure kita ubah ke scale. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan datanya di tampilan data view. Di sini. Kita balik ke master tabelnya. Kita copy total kepuasan pasiennya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita balik lagi ke master tabel, kita copy untuk data ruangan perawatan atau kelas perawatan responden. Kita copy, kita paste di kelas. Kita bisa lihat di sini total respondennya sebanyak 80 responden. Nah, sebelum kita menguji perbedaan, kita harus menguji normalitas data terlebih dahulu. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak, sehingga kita bisa menentukan uji apa yang akan kita pakai. Baik, selanjutnya kita akan uji normalitas. Untuk itu, kita bisa lihat ketentuan uji normalitas terlebih dahulu. Di sini tertulis ketentuan uji normalitas itu jika p-value Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi normal.
Dan jika nilai p-value Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk lebih kecil dari 0,05, berarti data berdistribusi tidak normal. Oke, kita akan uji normalitas. Kembali ke SPSS, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Kemudian muncul tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan data kepuasan responden menggunakan tanda panah ke dependent list. Kemudian kita klik plots, muncul tampilan seperti ini. Kita centang normality plots with test, kemudian continue dan OK. Ini outputnya sudah muncul. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak, dilihat pada tabel test of normality, yaitu pada kolom Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk di signifikan ini. Ini nilai signifikan adalah nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya adalah 0,00. Dan di Shapiro-Wilk juga nilai signifikannya atau nilai p-value-nya 0,00. Maka kita bisa menyimpulkan data ini berdistribusi tidak normal karena nilai p-value-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Kita kembali ke ini. Di sini kita bisa lihat data kelompoknya lebih dari 2 kelompok. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, dan ada kelas 4. Jadi kita menggunakan t-test lebih dari 2 kelompok. Kita bisa lihat di sini penggolongan uji bedamin yang uji lebih dari 2 kelompok. Jika datanya berdistribusi normal, maka menggunakan uji ANOVA. Sedangkan jika datanya berdistribusi tidak normal, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis. Karena yang kita peroleh tadi berdistribusi tidak normal, jadi kita akan memakai uji Kruskal-Wallis. Caranya itu kita kembali ke SPSS, kita klik Analyze, klik non-parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian klik K independent sample t-test. Kemudian kepuasan respondennya kita pindahkan menggunakan tanda panah ke test variable list. Kelas perawatannya kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian klik define range-nya. Karena tadi datanya ada 4 kelompok, jadi kita ketik di minimumnya 1, kemudian di maksimumnya 4, kemudian continue dan OK. Kemudian ini muncul outputnya. Kita bisa lihat hasil ujinya pada tabel Kruskal-Wallis. Di sini ada tabel tes statistik. Kita melihat nilai asim signifikannya yaitu 0,200. Nilai ini disebut sebagai nilai p-value-nya, nilai asim signifikannya. Nilai p-value data ini adalah 0,200. Kita melihat ketentuan uji Kruskal-Wallisnya. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan. Sedangkan jika nilai p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05, berarti ada perbedaan. Tadi kita mendapat nilai p-value-nya 0,200. Kita lihat bisa disimpulkan berarti
Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis test, perbedaan tingkat total nilai kepuasan responden berdasarkan ruang atau kelas perawatan responden diperoleh nilai p-value sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05, sehingga keputusan uji adalah H0 ditolak. Berdasarkan keputusan uji, maka disimpulkan tidak ada perbedaan tingkat kepuasan responden berdasarkan kelas perawatan responden. Cukup sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.